Pusaka Abadi Nan Jaya Indonesia. Pak Wayan Nyun Sewu nih, sebelumnya ini sudah ternyata dari jauh, ada dari Jambi, ada yang pengen ngobrol, pengen nanya, ada Pak Zakaria di sana. Selamat pagi Nusantara. Iya, bagus. Bagus, silakan Pak Zakaria. Saya satu acungkan jempol dulu. Jempol. Makasih. Sebelum ini saya masuk ke materi pertanyaan, mohon maaf dulu Pak Wayan ya. Pak Wayan Islam atau enggak dulu? Apa? Mohon maaf Pak Zakaria, boleh sekali lagi diulang? Sebelum saya masuk pertanyaan, Iya. Pak Wayan Islam atau enggak? Oh, iya Pak Wayan. Kenapa Pak? Boleh langsung ke pertanyaannya saja? Jadi gini. Ya oke, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Saya harus bangga dengan Pak Wayan. Terima kasih. Yang kedua, saya harus memberikan dan acung jempol dan berikan predikat secara langsung. Halo pahlawan pertanian. Jadi begini Pak Wayan sudah menemukan resep lah, gitu kan. Ini termasuk resep untuk menghidupkan ribuan dan jutaan umat manusia supaya tidak lapar. Jadi ini termasuk pahlawan Indonesia. Kalau perlu ini dikasih muri ini, masuk dalam catatan muri. Jadi Pak Wayan, hasil kerja Pak Wayan ini jangan diceplak oleh negara Malaysia pula lagi. Nah, Pak Wayan, hak patentnya tolong untuk direservasinya oleh pemerintah. Ya. Yang kedua, Pak Wayan. Iya Pak. Silakan Pak Zakaria. Iya Pak. Baik Pak. Nah, ada nggak tanggapan pemerintah itu apa? Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menaungi hasil temuan Pak Wayan ini. Nah, tolong dong pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Departemen Pertanian. Tolong ini sudah mendapat lisensi yang layak untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ya. Nah, kedua, hendaknya Pak Wayan selaku pahlawan pertanian Republik Indonesia ini, kalau perlu itu ada sosialisasi, kalau perlu Departemen Pertanian ikut mensosialisasikan ini sebagai rasa tanggung jawab beliau gitu. Kita Wayan memang di Jambi juga banyak juga yang memakai kuku-kuku kimia. Saya sedih juga. Baik. Karena kita selalu Satu-satu aja, memakai Pak. ekspor. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Dan di belakang Pak Zakaria sudah ada satu orang penelpon lagi yang ingin berbagi perspektif. Selamat pagi Nusantara. Selamat pagi Pak. Satu-satu aja. Selamat pagi Pak. Ya, dari Bapak siapa Pak? Di mana? Dari Bapak Sumirik Pak, dari Tim Serdang, Sumatera Utara. Boleh sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Bapak siapa? Dari Bapak Sumirik Pak, dari Bapak Sumirik. Dari Sumatera Utara Pak. Baik Pak Semiring, langsung ke pertanyaannya Pak Semiring. Saya mau tanya Pak, di daerah kami penyakit yang menyerang tanaman padi adalah pesek Pak, itu daunnya kering Pak. Nah itu yang membuat petani di Deli Serdang, terutama di Kecamatan Namorambe resah Pak. Nah, jadi bagaimana penanggulangannya dan apa penyebab pada penyakit pesek? Baik Pak Semiring. Terima kasih Bapak. Ya, baik pemirsa, kami akan segera menjawab kedua pertanyaan ini tadi, dan kami masih menunggu ada seperti biasa Pak, harus minum teh dulu. Sambil menunggu Anya dan juga Hilbra, monggo silakan ditanggapi dulu Pak. Ya, yang pertama. Baik. Terima kasih Pak Zakaria. Diapresiasi Pak langsung dari masyarakat di Jambi. Semoga Tuhanlah yang balas pujian itu. Selamat ya Pak Wayan, dibilang pahlawan pertanian. Amin. Kita juga turut bangga nih. Amin. Sebenarnya cita-cita saya nggak muluk-muluk. Saya hanya ingin memberi manfaat kepada teman sejawat saya petani. Harapan saya, kalaupun saya jadi orang yang katakanlah sukses, karena suksesan saya bersama suksesnya banyak petani. Itu aja cita-cita. Terus kedua, masalah ekspor. Pak, saya sudah maksimal dan kemampuan saya finance, keuangan juga terbatas. Di TVR ini tentu Bapak juga tahu pakai biaya segala macam. Tentu saya tidak bisa harus eksploitasi berlebihan oleh kemampuan saya sendiri. Ini tentu dibatasi oleh kemampuan saya. Tapi niat saya sampai sekarang tidak putus.
mengenai ekspor, Pak. Saya ingin Ditahan dulu Pak, sebelum kita berbicara mengenai kesuksesan ekspor dan juga peluang-peluang dan potensi ekspor, ada 2 orang teman kita nih Pak yang akan mengekspor teh dari belakang. Oh ya, boleh. Ekspor teh sudah Ya. siap. Saya dapat email nih. Dapat email. Apa itu? Email apa fax ini ya? Heeh. Pertanyaan untuk Pak Wayan. Waduh. Pak, tolong dibantu ya Pak. Oh, Ya, nanti sebentar. sambil dibantu ya. Waduh, Sebentar. ini dia. Loh, oh bawa sini. Iya. Oh iya, lagi maaf. Lanjut cuti, aja. Bapak. Belajar jadi ibu rumah tangga Iya, Mas. iya, maaf saya nggak lihat. Mari. Terima kasih. Pikir ada yang nganter. Ya. Biasanya kan ada yang nganter. Iya, Lanjut. Saya Silakan supaya Pak, lanjutkan, Pak Jakaria segera terjawab mengenai apresiasi atas ini semua, negara sudah memberikan apresiasi, Pak. Saya sudah memiliki sertifikat hak paten yang dilindungi undang-undang di hak kekayaan intelektual. Ini pertama. Saya ucapkan terima kasih juga ke Dirjen Haki. Terus sama IPB yang selama ini selalu menguji efektivitasnya. Institut Pertanian Bogor yang saya anggap independen, yang punya nama dan kehormatannya cukup dijaga di IPB. Terus kedua, mengenai produk saya sudah pasarkan semaksimal kemampuan saya. Departemen Pertanian Pusat juga sudah mengambil, dan sekelas info ada beberapa Pemda, Mas Budi, sudah order berkat memang bantuan langsung pupuk oleh Pemda diajukan oleh para gakpotan, oleh petani udah pakai Organok maupun BStream, Hormat, diajukan ke Bupati, ternyata ada beberapa Bupati respon. Dan sudah order. Ya, saya mohon maaf yang dari Bengkulu dan NTB yang belum sampai barangnya sampai sekarang tiap hari jerit. Tolong sabar dulu, masih dalam perjalanan. Terus kedua, mengenai ekspor. Saya tidak pandang bulu harus dalam negeri dulu, tidak. Dalam negeri pun kalau membuat saya lapar, kenapa harus menahan diri untuk diekspor? Memang saya sudah 3 kali orang Korea datang untuk mau ekspor. Malaysia sudah ekspor sekali, dan kalau nggak ada halangan 2 minggu atau 3 minggu lagi kami udah kirim 24 feet atau 25.000 liter ke Malaysia. Waduh. Insya Allah sesuai rencana 2-3 minggu lagi berangkat. Ini karena pernah dipakai di Malaysia. Terus untuk Pak Sembiring di Deli Serdang. Horas Pak Sembiring, ini karena Sembiring namanya berarti orang karo menjuah-juah. Selamat bahagia buat Pak Sembiring. Kresek Pak, kresek itu pada dasarnya yang paling berbahaya dalam kresek atau hama secara umum itu adalah bukan primer infectionnya, tapi sekunder infectionnya. Jadi infeksi pertama itu tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya adalah infeksi kedua karena luka, sama dengan kita. Kalau kita dioperasi dibiarkan, kalau steril nggak apa-apa. Tapi kalau dioperasi dibiarkan, tidak steril, virus masuk, bakteri masuk, berbiak, namanya sekunder infeksi. Ini yang paling berbahaya, apalagi kalau virus. Kalau virus sampai detik ini tidak ada satupun obat yang bisa ngatasi kecuali pakai imunisasi. Imunisasi tanaman apa? Setahu saya hanya Bacillus. Imunomodulator adalah Bacillus. Kebetulan Pemirsa, sekarang saya bersama dengan Pak Wayan sudah pindah ini. Di belakang kami ada padi yang berbeda dengan padi yang tadi kita saksikan di sana. Dan ini tampaknya jauh lebih subur, lebih rapat. Dan ini ada sekitar 180 anakan. Pak Wayan bisa jelaskan kenapa yang di sini ini berbeda dengan yang di sana? Terima kasih Pak Charles. Sesungguhnya perlakuan saja yang membuat berbeda. Treatmentnya ya? Treatmentnya. Kalau di sana tadi kita memang bersandar pada tanah yang ada. Kita tidak terapi, kita tidak obati karena tanah sedang sakit. Kalau ini kita obati. Ya. Nah, obatinya gimana? Karena C organiknya rendah sampai di bawah 1, maka kita tingkatkan dengan bahan-bahan organik. Granul 2 ton per hektar, saya tambah sama bioorganik mikroba. Ya, terus saya tambah dengan Hormax. Ini 10 liter, Hormaxnya 2,5 liter. Nah, ternyata hasilnya lumayan. Anaknya sampai 84, bahkan ada lebih. Padahal umurnya baru 54 hari. Nah, kalau ini panen kapan kira-kira? Ya kurang lebih 43 harian udah panen. Terus target saya insya Allah bisa 7 ton, yang selama ini hanya 3-4 ton masyarakat sini menghasilkan padinya. Harapan saya itu. Terus ini sekilas tentang lokasi ini. Lokasi ini lokasi cadangan perumahan, pemirsa. Jadi kita masih bisa lihat di situ ada perumahan ya? Ada perumahan. Jadi cadangan yang 7-8 tahun lagi baru dipakai. Jadi saya kontrak selama 6 tahun. Saya sewa alat berat, saya buat infrastruktur, saya buat jalan, saya buat drainase.
dalam 21 hektar ternyata habis 60 juta, indeksnya hanya 3 juta per hektar. Tapi saya udah tidak kesulitan air jangka panjang. Begitu infrastruktur hasil panen. Nah itu, ini supaya diketahui oleh para petani yang saya sayangi. Terus kedua, penting untuk diketahui oleh petani, secara nasional lahan pertanian kita mengalami penurunan kualitas tanah yang sangat ekstrim. Ini harus dibenahi. Caranya gimana? Petani sendiri harus menyadari dan harus mengobatinya. Pakai apa? Bahan organik dan pupuk hayati dan dibantu hormon atau zat pengatur tumbuh. Itu Pak. Ini yang dulunya saya tanam umur 12 hari. Saya tanam menyeduah. Ternyata anaknya sekarang udah 51. Rata-rata bahkan ada yang 84. Caranya gimana? Tanah saya obati. Saya perkaya dengan bahan organik. Saya perkaya dengan mikroba supaya membantu menambah nitrogen, melakukan fosfat dan kalium, dan menghasilkan biopestisida dan juga menghasilkan hormon. Satu. Kedua, benih saya tanam bukan umur yang sudah tua dipotong, tidak. Tapi benih yang umur 12 hari. Satu titik saya kasih 2, ternyata anaknya lebih menggembirakan. Jarak tanam 20. 5 jajar legawa lagi, 5 jajar legawa 40 jaraknya. Ternyata hasilnya ini. Insya Allah yang selama ini masyarakat sini menghasilkan 3-4 ton maksimal per hektar, ini insya Allah bisa 7 ton per hektar. Ayo kita berbuat, ayo kita berubah. Mudah-mudahan kalau nasional bisa kita meningkatkan produktivitas, yakinlah kita tidak perlu impor beras dari luar negeri. Saya kira itu, dan terpenting untuk memacu pertumbuhan, pakailah Hormax. Karena memang ini nyata bisa meningkatkan tanaman vegetatif maupun generatif. Baik, demikian tadi wawancara saya dan bincang-bincang saya bersama dengan Pak Wayan Suparto. Kini kita kembali.